STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada pernah bosan-bosannya untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali bisa melanjutkan pengajian rutin kita, membahas sebuah buku yang sangat besar manfaatnya, yaitu buku yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang berjumlah 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih berada di hadis yang pertama, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, di mana kata penulis di sini, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala an, dari Amirul Mukminin. Beliau dinamakan Amirul Mukminin karena beliau adalah khalifah kedua, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Kata Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena hanya untuk ingin mendapatkan dunia, ataukah karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu beberapa ucapan para ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan mulia. Alasannya, kata para ulama, kenapa hadis ini, hadis yang berbicara tentang niat ini, menjadi hadis yang sangat mulia. Alasan yang pertama, karena niat itu merupakan salah satu dari syarat sah dan diterimanya ibadah seorang hamba di sisi Allah. Para ulama menjelaskan ada 3 syarat utama ibadah seorang hamba bisa diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila hilang salah satu dari 3 syarat ini, maka ibadah yang dia kerjakan sebesar dan sebanyak apapun itu tidak akan diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan ibadah tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Dia bangun ibadahnya di atas dasar pentauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka mereka, amalan-amalan yang mereka lakukan tidak dihitung sama Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah amalan ketaatan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan pada hari kiamat nantinya. Lalu setelah itu kami jadikan amalan yang mereka anggap sebagai amalan ketaatan tersebut haba'an mansura, sebagai menjadi debu yang berterbangan. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sekiranya engkau berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalan-amalanmu akan hangus dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah adalah ikhlas. Ketika ibadah tersebut dia lakukan, dia kerjakan semata-mata mengharapkan ridho dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan pengakuan dari orang lain, bukan pula ingin mendapatkan secuil dari kehidupan dunia. Tapi dia melakukan ibadah tersebut murni mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Kemudian syarat yang ketiga, ibadah seorang hamba diterima di sisi Allah adalah tatkala ibadah tersebut dibangun di atas petunjuk dan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebanyak apapun dan seikhlas apapun seorang hamba di dalam mengerjakan sebuah ibadah, namun ibadah tersebut tidak sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dipastikan ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada perintah dari kami, fahuwa radd, ay mardud, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, ketika niat merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah, maka hadis ini secara otomatis menjadi hadis yang sangat mulia dan agung untuk dibahas dan dikaji. Oleh karena itu para ulama juga menyebutkan bahwa hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang menjadi barometer untuk amalan batin. Sebagaimana hadis Aisyah yang nanti akan datang pembahasannya merupakan barometer untuk amalan-amalan yang zahir. Alasan yang kedua, kenapa hadis ini menjadi sesuatu yang sangat mulia, pembahasan hadis ini menjadi pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang niat. Karena niat selain menjadi syarat diterimanya ibadah seorang hamba, ternyata niat inilah yang bisa membuat pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu, kadar keikhlasan seorang hamba di dalam melakukan ibadah itu berbeda-beda. Mungkin ada dua orang yang mereka mengerjakan sebuah ibadah yang sama, namun tercatat pahala mereka di sisi Allah itu berbeda. Dan yang membuat berbeda itu tentunya adalah karena kadar keikhlasan mereka yang juga berbeda. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang para sahabat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka infak yang kalian keluarkan sebesar gunung Uhud tersebut tidaklah sebanding dengan satu genggaman emas yang diinfakkan oleh para sahabat, dan tidak pula sebanding dengan setengah dari itu. Pertanyaannya, apa yang membuat kadar pahala infak yang dikeluarkan oleh para sahabat itu lebih besar pahalanya di sisi Allah meskipun ada salah seorang di antara kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Apakah yang menjadi tolak ukurnya dari segi kemurnian emasnya? Tentu jawabannya tidak. Jawabannya kata para ulama yang membuat itu karena tentunya keikhlasan yang dimiliki oleh para sahabat tidak akan mungkin bisa ditandingi dan disaingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka.
Begitu juga ketika para ulama berbicara tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang paling mulia dan istimewa di kalangan para sahabat. Para sahabat menyebutkan apa yang membuat Abu Bakar ini diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi sahabat yang paling afdol. Para ulama mengatakan masabaqahum Abu Bakrin bi kathratis salati wala siyam wala sadaqah walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq mengungguli para sahabat yang lainnya bukanlah dari segi banyaknya sholat yang dilakukan oleh Abu Bakar, banyaknya puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar, banyak pula sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bukan hanya dari sisi itu Abu Bakar menjadi sahabat yang paling afdol. Namun kata para ulama, walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar menyaingi para sahabat yang lainnya, mengalahkan sahabat yang lainnya dari segi keutamaan lantaran sesuatu yang bercokol di dalam hati Abu Bakar, yakni keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa dikalahkan dan ditandingi oleh sahabat yang lain. Ya, begitu juga teriwayatkan dari Abdullah ibnul Mubarak. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat. Dan sebaliknya betapa banyak amalan-amalan yang pada dasarnya itu adalah amalan yang besar namun menjadi kecil nilainya di sisi Allah juga dikarenakan niat. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang niat ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk selalu kita kaji dan kita ulang-ulang. Karena untuk menjaga niat itu kita nggak cukup sekali dalam sehari, apalagi sekali dalam sepekan, sekali dalam sebulan. Lah, menjaga niat itu kita butuh update setiap kali kita ingin melakukan amalan ketaatan. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma alajutu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tanqalibu alayya. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati dibandingkan masalah niat. Nggak ada yang lebih berat, kata beliau. Dibandingkan apa? Selalu menjaga niat untuk tetap bisa ikhlas karena Allah. Kenapa? Li'annaha tanqalibu alayya. Karena niatku itu selalu berubah-ubah. Demikianlah niat. Mungkin tadi siang kita ikhlas. Begitu masuk waktu sore, ada hal-hal yang menggoda kita. Sehingga keikhlasan kita sudah ternodai. Keikhlasan kita sudah terganggu. Maka kita butuh untuk selalu perhatikan niat kita. Setiap kali kita ingin beribadah, ingin melakukan amalan, tanyakan kepada diri kita. Kita melakukan amalan ini untuk apa? Ingin mendapatkan pujian dari orang? Ingin mendapatkan pengakuan dari orang? Ingin mendapatkan sanjungan orang? Ataukah memang murni mengharapkan wajah Allah? Nah, di awal hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Bahwasanya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dalam hadis ini, penggalan pertama Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa segala kegiatan seorang hamba itu berdasarkan niatnya. Baik itu perbuatan dia, perkataan dia, pikiran dia, itu semua tergantung niatnya. Dan ini yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah niat. Niat yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekadar melihat kepada besaran ibadah, banyaknya ibadah yang kita lakukan. Namun yang menjadi tolak ukur di sisi Allah adalah niat kita. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Artinya seseorang akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Ada orang yang beramal soleh murni karena Allah. Ada juga orang yang beramal soleh niatnya karena Allah dan karena dunia. Ya, contohnya seperti orang yang berjihad. Yang satunya berjihad memang benar-benar ingin mengharapkan wajah Allah. Ingin meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keinginan lain yang dia harapkan dari berjihad tersebut. Lalu di sini ada orang yang kedua. Dia berjihad, di samping dia mengharapkan wajah Allah, dia juga menginginkan ghanimah. Maka tentu dua orang yang berangkat berjihad ini, yang berperang di jalan Allah ini, mereka dalam hal pahala, tentu kadar pahala mereka berbeda. Tentu kadar pahala mereka berbeda.
Tentu orang yang memang murni mengharapkan wajah Allah, kadar pahala yang dia dapatkan jauh lebih besar. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Semakin besar keikhlasannya, semakin murni keikhlasan dia, maka tentu pahala yang dia dapatkan tentu jauh lebih besar. Ya. Dan masalah niat ini para jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa fungsi niat, atau sebelum kita menjelaskan tentang fungsi niat, ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu tentang definisi niat. Niat secara bahasa kata para ulama adalah al-qasdu, keinginan, tujuan. Itu dia namanya niat. Adapun menurut tinjauan syariat, niat itu kata para ulama adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Niat itu adalah suatu tekad yang ada di dalam hati untuk mengerjakan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat itu adalah suatu tekad yang ada di dalam hati seorang hamba, keinginan kuat untuk mengerjakan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dinamakan dengan niat. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa niat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati. Makanya para ulama sepakat, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di hati. Kapan seseorang punya keinginan kuat untuk mengerjakan sebuah ibadah karena Allah, dia sudah dianggap sebagai orang yang berniat. Misal, seseorang yang ketika mendengar azan, lalu dia keluar dari rumahnya bergegas menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Karena dia tahu sholat itu adalah ibadah yang Allah wajibkan, ibadah yang Allah cintai, ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Maka orang ini, di awal kali dia keluar dari rumahnya, dia sudah dianggap sebagai orang yang berniat. Dia dianggap sebagai orang yang berniat. Jadi, niat itu bukan apa yang kita ucapkan di lisan kita. Apa yang kita ucapkan dengan mulut kita. Misalnya ketika kita ingin sholat, nawaitu, nawaitu kada wa kada. Maka ini tidak dikatakan sebagai niat. Yang terhitung sebagai niat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Apa yang menjadi alasan kita mengerjakan ibadah tersebut. Hati kita itu yang menjadi tolak ukurnya. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, para ulama menjelaskan bahwa niat itu memiliki dua fungsi. Niat itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk membedakan antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Jadi fungsi yang pertama adalah litamyiz, untuk membedakan antara suatu amalan dengan amalan lainnya. Dan hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, dia menjadi pembeda antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Misalnya, niatlah yang menjadi pembeda antara sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Kalau kita hanya sekedar melihat dari amalan zahirnya kan prakteknya, pengerjaannya kan sama. Sholat sunnahnya dengan sholat subuhnya. Sama-sama 2 rakaat dilakukan. Nah, apa yang membedakan seorang hamba ini terhitung telah mengerjakan sholat sunnah atau terhitung mengerjakan sholat subuh? Jawabannya adalah diniat. Jawabannya diniat. Begitu juga seorang yang berpuasa di hari Senin. Dia berpuasa di hari Senin. Niatnya puasa Senin. Setelah selesai dia berpuasa, di malam harinya dia teringat, ternyata saya punya utang puasa. Utang saya ada sekian hari. Jadikan aja puasa yang tadi dia lakukan itu sebagai pengganti dari hutang puasanya. Maka ini tidak boleh. Karena di awal dia sudah berniat
puasa yang dia lakukan di hari itu adalah puasa sunnah Senin Kamis. Jadi ini fungsi yang pertama. Dia berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Taib. Ya, contoh lainnya seperti sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Dia mengeluarkan sedekah dengan nominal tertentu. Kalau niatkan itu sebagai sedekah yang sunnah, maka kewajiban zakat dia belum gugur. Kewajiban zakat dia belum gugur. Misal dia punya harta ya kurang lebih 100 juta. 100 juta dan sudah haul, dan 100 juta itu sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Dalam hal ini berarti 2,5 juta. Nah, kalau sekiranya dia keluarkan 2,5 juta, tapi dia niatkan tadinya itu sebagai sedekah sunnah, bukan dia niatkan sebagai zakatnya, maka kewajiban dia untuk menunaikan zakat itu belum gugur. Ini fungsinya. Walaupun kedua amalan tersebut terhitung sebagai ibadah. Karena fungsi niat itu adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya dalam perkara ini adalah seperti mandi. Seseorang yang mandi, dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia yang pertama mandi junub, atau yang kedua dia mandi biasa. Itu tergantung niatnya. Dia mau dihitung sebagai mandi apa ini, itu tergantung kepada niatnya. Adapun prakteknya ya mungkin dia akan prakteknya sama. Tapi yang membuat dia ini terhitung mandi junub atau mandi biasa, itu berdasarkan dari apa? Niat. Sehingga apabila seseorang dalam kondisi janabah, kemudian dia mandi tanpa niat mandi junub, hanya mandi biasa, maka hadasnya tidak terangkat di sini. Apabila dia sholat, sholatnya tidak sah. Karena dia tadi ketika mandi, dia niatkan mandinya sebagai mandi biasa. Ini yang pertama. Jadi fungsi yang pertama dari niat itu adalah untuk membedakan antara amalan. Untuk membedakan antara suatu amalan dengan amalan lainnya. Dalam hal ini ada dua bentuk, yaitu antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Fungsi yang kedua dari niat adalah sebagai pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amalan. Seseorang ini dikatakan beramal karena Allah ataukah tidak, itu dinilai dari mana? Dari niat dia. Ini fungsi niat. Dan ini poin yang lebih penting sebenarnya dibandingkan poin yang pertama tadi. Keikhlasan. Karena keikhlasan itu berkaitan dengan syarat diterimanya ibadah kita. Sebanyak dan sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tapi tidak dibangun di atas dasar keikhlasan, ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Maka perhatikan fungsi niat ini. Fungsi niat itu untuk melihat apakah kita melakukan ibadah ini karena Allah ataukah tidak. Ya. Apakah karena Allah ataukah tidak. Kalau sekiranya ibadahnya dia lakukan karena Allah, maka ibadah tersebut insya Allah akan diterima oleh Allah selama syarat yang lain terpenuhi. Tapi kalau tidak karena Allah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Dan di antara bentuk niat ibadah bukan karena Allah adalah riya. Riya merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, bertentangan dengan keikhlasan seorang hamba. Oleh karena itu tidaklah terkumpul dalam hati seorang hamba yang ikhlas keinginan untuk riya. Riya itu adalah di mana seorang hamba mempertontonkan, menampakkan ibadah yang dia kerjakan demi untuk menarik simpati dari orang lain. Pujiankah itu? Belas kasihankah itu? Pengakuankah itu? Itu dia riya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika berbicara tentang riya ini, Nabi SAW pernah sabdakan, innama akhwafa akhafu alaikumus syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya amalan yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian yang dimaksud di sini sahabat ini. Iya. Adalah syirik kecil kata Nabi. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, syirik kecil itu contohnya apa?
kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah riya. Ya, riya. Bahkan ketika para sahabat diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pernah mereka sedang duduk-duduk berbincang-bincang, membahas tentang perihal fitnah Dajjal. Membahas tentang fitnah Dajjal. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam keluar. Lalu mengatakan kepada mereka, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu fitnah yang lebih aku tak khawatirkan menimpa kalian dan lebih berbahaya atas kalian dibandingkan fitnah Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, maukah aku tunjukkan, aku beritahu kepada kalian sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, itulah dia asyirkul khafi. Syirik yang samar. Syirik yang apa? Yang samar. Subhanallah. Nabi contohkan bagaimana bentuk syirik yang samar itu. Di mana seorang lelaki dia sholat, lalu dia perindah-indah sholatnya, lantaran dia sadar ada orang yang sedang memperhatikan dia. Subhanallah, dan ini sangat halus. Kadangkala kita dalam beramal, kita riya namun kita nggak sadar. Subhanallah. Apalagi ketika para ulama membahas di sana ada riya-riya yang benar-benar terselubung. Riya yang tingkat kesamarannya itu berada di puncak. Ya. Maka tentu ini jauh lebih berbahaya. Di antaranya seperti kata para ulama, di antara bentuk riya yang terselubung itu adalah seseorang merendahkan orang lain, namun tujuannya adalah untuk menampakkan bahwa dia tidak seperti orang yang direndahkan. Dia mencela orang lain, si fulan itu malas sekali sholat malam, si fulan itu malas ta'lim, si fulan itu tidak berilmu, si fulan itu malas puasa. Ya. Tujuan dia apa? Kalau tujuan dia ikhlas, ya alhamdulillah. Tapi kalau tujuan dia mencela si fulan itu sholat malam, supaya orang yang di depan dia ini faham bahwa dia yang berbicara ini rajin sholat malam. Atau dia mengatakan si fulan itu malas sekali puasa sunnah. Tujuannya adalah supaya orang yang ada di depan dia, lawan bicara dia, ini mengerti kalau dia ini adalah orang yang rajin puasa. Maka ini berbahaya jemaah. Ini sangat luar biasa. Begitu juga di antara bentuk riya-riya yang terselubung. Ya, istilah merendah untuk meroket. Ya. Dia merendahkan dirinya supaya orang lain puji. Orang memuji dia sebagai orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang masya Allah akhlaknya. Dia merendahkan dirinya bukan karena Allah. Pada dasarnya merendahkan diri, tawadhu, itu adalah ibadah. Yang Allah katakan, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Ya. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Tapi orang ini, dia merendahkan dirinya agar orang lain memuji dia. Agar orang lain mengakui ketawaduan yang dia miliki. Subhanallah. Apa ini jamaah? Ini bagian dari riya. Ya. Misal seseorang yang tadinya setelah dia baca Quran, dia beritahu, aduh maaf, bacaan Quran saya nggak enak. Ya. Suara saya lagi serak. Hah? Ya maklumlah saya lagi capek. Supaya orang bilang, oh enggak, suara kamu Masya Allah, enak kok. Kayak Syekh Abdurrahman Sudais suaranya. Akhirnya setelah dapat pujian itu dia senang. Masya Allah. Apa ini jamaah? Ini riya. Ini adalah bagian dari riya. Jadi riya itu adalah penyakit yang sangat luar biasa. Yang bertentangan dengan keikhlasan. Nah para ulama membahas bagaimana hukum amalan soleh yang sudah tercampur oleh riya. Para ulama menyebutkan hal ini tidak lepas dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama, amalan tersebut ternodai oleh riya sejak awal dia melakukan ibadah. Ya. Jadi orang ini sejak awal ibadahnya memang sudah diniatkan untuk mengharapkan pujian orang. Maka orang yang seperti ini otomatis amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Misal orang yang sholat, umroh, haji, niatnya karena memang ingin dipuji. Dia ingin naik caleg. Jadi supaya punya titel di depan ada H-nya, Haji Fulan, Hajjah Fulana. Akhirnya dia daftar haji. Dia daftar apa? Haji. Jadi tujuan dia haji itu supaya apa? Supaya dapat gelar
seorang haji. Dan kalau sudah haji, orang akan berpikir, ini Masya Allah, ini orangnya baik agamanya, ini bagus untuk dipilih jadi pemimpin ini. Jadi sejak awal memang dia niatnya itu. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini, ibadah yang dia lakukan itu adalah gugur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Azza wa Jalla, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Oleh karena itu barang siapa saja yang melakukan suatu amalan lalu dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalan tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya. Iya. Dan kesyirikannya. Iya. Jadi orang yang riya sejak awalnya, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang melakukan amalan ketaatan. Taib. Lalu bagaimana kalau sekiranya orang yang qadarullah sudah terlanjur tadinya dia riya, lalu dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ya di dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa amalannya telah gugur, tetap gugur walaupun dia sudah bertaubat. Tadinya dia infak 200 juta. Tujuan dia supaya diakui sama orang, supaya terpilih nih. Ya. Lalu setelah itu dia bertaubat, maka kata para ulama tetap amalannya itu gugur. Kenapa? Ya karena pada dasarnya amalan tersebut tidak terhitung sebagai amalan soleh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan kalau sekiranya dia sudah bertaubat, maka amalannya diterima. Apa yang tadinya dia infakkan sebanyak 200 juta dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mana dari kedua pendapat para ulama ini yang lebih kuat? Namun kita berharap semoga pendapat yang kedua lebih kuat. Ya, karena pendapat yang demikianlah yang lebih meringankan dan memudahkan kaum muslimin. Baik, kemudian kondisi yang kedua dari amalan yang tercampur atau sebelumnya di antara dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua tadi adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi ketika ada seorang sahabat ya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang amalan yang dia lakukan sebelum masuk Islam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam membawa segala kebaikan yang kamu lakukan dahulu sebelum masuk Islam. Jadi dari sini kata para ulama, kalau orang musyrik saja melakukan amalan sebelum dia masuk Islam, lalu dia masuk Islam, amalan yang dia lakukan tadi itu masih berhak dia dapatkan pahalanya. Lalu bagaimana lagi seorang muslim yang qadarullah terjatuh ke dalam riya, lalu dia bertobat, maka lebih berhak dia mendapatkan amalan dari pahala yang dia kerjakan. Namun wallahu alam bisawab. Lagi-lagi kita berharap pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat. Baik, kemudian kondisi yang kedua, amalan yang tercampur riya, dia tercampurnya itu munculnya di tengah-tengah. Jadi pada dasarnya dia ikhlas, di pertengahan dia melakukan ibadah, masuk godaan. Keinginan-keinginan untuk riya tadi. Mungkin sebagai contoh, seorang yang sholat, tadinya dia sholat ikhlas karena Allah. Begitu sudah masuk di rakaat yang kedua, dia sadar. Ini di belakang dia ada bosnya. Dia sadar di belakang dia, ini ada calon mertua ini. Sehingga dia masuk godaan riya itu untuk memperindah bacaannya, atau untuk memperpanjang sholatnya. Maka untuk kondisi yang seperti ini, para ulama sebutkan ada dua keadaan orang tersebut. Keadaan yang pertama, dia berupaya untuk melawan godaan riya tadi. Dia berupaya untuk apa? Untuk melawannya. Dia ingat-ingat kembali bahwa riya ini tidak boleh. Segera dia tepis. Maka ibadahnya sah. Di kondisi yang seperti ini. Ibadahnya sah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dia terhitung sebagai orang yang berjihad. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, dia tidak mengusirnya. Dia tidak lawan godaan riya yang muncul di tengah ibadah tadi. Dia justru menikmatinya. Ya, menyemai
noda atau fitnah riya tadi, dia biarkan. Maka hukum ibadah orang tersebut dirinci kata para ulama. Kalau ibadahnya itu adalah ibadah yang sifatnya bersambung dari awal sampai akhirnya, seperti sholat, misal di rakaat pertama dia ikhlas, di rakaat kedua dia sudah riya, maka kalau ibadahnya seperti ini, ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau ibadahnya bukanlah ibadah yang bersambung awal dan akhirnya, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang tadinya dia ikhlas. Adapun yang riya, dia sudah nggak dapat pahala lagi. Yang ada dia dapat dosa. Contoh, dalam hal ini seorang hamba yang dia mempersiapkan 5 kantong sembako untuk dia bagi-bagi. Tatkala dia bagi sembako pertama, kantong yang kedua, ikhlas. Di saat masuk ke pembagian kantong plastik yang ketiga berisi sembako, dia sudah mulai riya. Dan dia tidak menepisnya. Dia biarkan terus di dalam hatinya. Terus dia bagi keempat, kelima dalam kondisi riya. Maka kata para ulama, 2 plastik kantong yang pertama dia bagi, dia dapat pahala. Adapun yang 3 terakhir, maka di situ dia tidak mendapatkan pahala. Yang ada, dia mendapatkan dosa. Taib. Kemudian kondisi yang ketiga, amalan terjangkiti penyakit riya, yaitu riya yang munculnya setelah selesai dari beramal. Ya. Contohnya seseorang yang berangkat haji, berangkat umroh, ikhlas karena Allah. Kemudian setelah dia pulang ke negerinya, dia menceritakan amalan tersebut karena riya ya tentunya. Ya. Bukan karena ingin memotivasi. Kalau sekedar ingin motivasi orang untuk berangkat, menceritakan nikmatnya di sana, tenangnya kita di sana, lalu dia jaga niatnya karena Allah, maka ini tidak masalah. Tapi dia menceritakan itu supaya apa? Supaya orang memuji dia. Ini Pak Haji nih, Masya Allah, ini Pak Umroh nih, ini Bu Haji nih. Taib, karena riya. Maka di dalam hal ini, pendapat pertama mengatakan seluruh amalannya itu gugur. Seluruh amalannya gugur. Taib. Pendapat yang kedua, ya kenapa dikatakan gugur? Ya karena dia sudah berbuat riya dan Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian gugurkan sedekah-sedekah kalian itu dengan alman, dengan menyebut-nyebutnya kembali, mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan memberikan gangguan, menyakiti orang-orang yang kita berikan kepada dia sedekah. Allah katakan jangan kalian batalkan. Menunjukkan bahwa ketika kita bersedekah ikhlas kepada Allah, lalu kita ungkit-ungkit sedekah kita tersebut, maka pahala sedekah kita akan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia tidak gugur amalannya. Amalannya tetap dicatat sebagai amalan ketaatan. Ya, karena tadi dilakukan ikhlas dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Hanya saja dia berdosa ketika dia menceritakannya. Ini 2 pendapat para ulama di dalam hal ini, dan kita berharap lagi-lagi mudah-mudahan pendapat yang kedua itu lebih kuat. Nah, itu yang lebih meringankan kaum muslimin. Jadi ini dia terkait rincian ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan ternodai penyakit riya. Nah, kemudian setelah itu di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasalam memberikan sebuah permisalan tentang amalan yang bentuk fisiknya sama, tapi berbeda penilaiannya di sisi Allah, yaitu ibadah hijrah. Dan insya Allah pembahasan tentang hijrah ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keikhlasan pada niat-niat kita semua di dalam melakukan amalan ketaatan, menjaga niat kita dari segala hal yang bisa menodainya dan yang mengotorinya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Saya akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.